hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma, Kak Yenima dan Geri 12 mengucapkan selamat tahun baru 2021. Yeay! Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau memulai ibadah, kami undang Roh Kudus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan dengan semangat. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap! Yeay! Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal lagi ya, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku apa? Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat apa adik-adik? Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir, tak berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita ada di tahun ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur ya. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu segalanya buat kita. Sekali lagi katakan ya, tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku.
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matamu, lipat tanganmu, katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih sama kita nyanyikan adik-adik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang penuh harapan, katakan dari awal lagi. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari tahun 2020 sampai sekarang 2021. Kebaikan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami bagi Indonesia. Bangsa kami Indonesia, Kau lindungi, Kau berkati. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, dari COVID, dari malapetaka, dari pertikaian. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan berkat daripada Tuhan. Segala kebijakan, segala aturan yang beliau tetapkan, semua daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota Pekanbaru. Kota kami yang kota kami cintai ya Bapa. Kau lindungi kota kami, Kau berkati kota kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati gubernur kami, wali kota, RT, RW serta jajaran yang terendah Tuhan. Kau berkati, Kau berikan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati bangsa kami, Kau berkati kota kami, Kau berkati airnya, Kau berkati tanah, Kau berkati udaranya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Opa Niko dan wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati Opa kami yang kami kasihi. Kau berikan kesehatan yang daripada Tuhan, Kau berikan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami di Rayon 12 ya Bapa, Opa Gede dan wakilnya Tuhan. Kau berkati Opa Gede, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatan yang daripada Tuhan, Kau berikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk memimpin gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang kami kasihi, yang kami cintai. Kau berkati papa mama, Kau berkati pekerjaan papa mama ya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik, yang dimana adik-adik masih sekolah online Tuhan. Adik-adik sudah bosan, adik-adik sudah dijenuh, tapi Tuhan Yesus, Kau tetap lindungi mereka, Kau tetap dekat mereka Tuhan Yesus. Kasih setiamu tidak pernah lepas untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau berikan adik-adik kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga, berikan kami hati untuk bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, papa mama,
opa oma yang setia beribadah bersama dengan kita. Kak Theo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Baik adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan hari ini. Judulnya adalah lebih dari emas dan perak. Nah, hari ini kakak akan tunjukkan 3 buah hadiah yang menarik sekali. Apa ya hadiahnya adik-adik? Kira-kira isinya apa ya? Pada penasaran? Oke, mari kita buka satu persatu. Nah, yang pertama kita buka ada perak. Wow, bagus sekali. Kita buka kado yang kedua ya. Yang kedua ada emas. Wow, lebih keren ternyata adik-adik. Kira-kira adik-adik kalau disuruh pilih hadiah, pasti pilih emas daripada perak. Tapi kita buka satu lagi. Yang ketiga, isinya adalah wow. Tapi kok yang tadi perak, yang tadi emas, kok yang ini salib ya adik-adik ya? Kenapa kotak ini lain sendiri ya isinya ya? Maksudnya apa ya adik-adik ya? Tapi sebelum lanjut ke firman Tuhan, mari kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga orang ini harus diusung atau diangkat atau dibawa karena dia tidak bisa berjalan atau lumpuh. Tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di situ dia untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Aduh, saya lapar. Kasihan Pak, kasihan Bu, saya orang lumpuh, kasihanilah saya. Suara bapak pengemis ini terdengar lemah sekali. Seperti gambar berikut ini adik-adik, terlihat seorang bapak ini berada di pintu gerbang indah. Dia hanya meminta-minta, dia hanya bilang, "Saya lumpuh Pak, saya gak bisa jalan, saya lapar, siapakah yang mau mengasihi saya?" Begitu kira-kira adik-adik. Lalu saat itu lewatlah seorang bapak.
Nah, nih gambarnya seorang bapak. Tapi bapak ini buang muka. Dia berkata, orang lumpuh mengganggu saja. Sana cari tempat lain. Dasar orang miskin. Buat susah aja. Duit gak punya, apalagi emas dan perak. Kata bapak yang buang muka tadi. Bapak ini melewati orang yang lumpuh tadi. Betapa sedihnya hati bapak yang lumpuh ini adik-adik. Saya memang seorang lumpuh, tidak punya apa-apa. Jangankan emas dan perak, uang aja saya nggak punya. Seandainya, kata orang lumpuh ini adik-adik. Tapi adik-adik, ada orang kedua. Seperti gambar ini adik-adik, ada seorang ibu. Tapi seorang ibu ini juga buang muka. Tapi orang lumpuh ini berkata, Bu, kasihani saya Bu. Orang lumpuh, saya lapar. Apakah ibu punya emas dan perak? Atau kalau enggak ada, uang sekedarnya juga boleh Bu. Saya lapar, kasihani saya Bu. Begitu kata orang lumpuh itu adik-adik. Lalu apa kata jawab ibu itu? Orang lumpuh, pengemis, jijik aku, sana jauh-jauh. Nanti saya ketularan bau lagi, sungguh menjijikkan, kata ibu ini. Sambil cepat-cepat buang muka, dia bergegas melewati orang lumpuh ini adik-adik. Aduh, betapa gelapnya hidup ini. Hidupku suram, hidupku tidak indah, kata orang lumpuh ini. Setiap hari aku berada di pintu gerbang yang indah. Tapi hidupku tidak seindah pintu gerbang ini. Aku orang yang terbuang. Siapakah yang mau mengasihi aku? Ada yang mau mengasihi aku. Begitu kira-kira adik-adik kesedihan hati orang lumpuh ini. Sampai suatu ketika, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes ke bait Allah seperti di gambar tersebut adik-adik. Ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah seperti yang dia lakukan tadi kepada bapak dan ibu tadi. Pada waktu kedua rasul memandang kepada orang lumpuh tersebut, timbullah belas kasihan kepada orang lumpuh itu. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Lalu apa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu adik-adik? Dia menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Nah, kira-kira apa yang Petrus katakan? Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Wah, adik-adik, Petrus tidak memberikan uang, tidak memberikan emas, tidak memberikan perak, tapi dia punya Yesus Kristus. Dia berkata, "Berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. GPL adik-adik, gak pakai lama, bukan 1 jam kemudian, tapi dikatakan di firman Tuhan, seketika itu juga ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seperti gambar ini adik-adik, orang lumpuh itu telah sembuh. Yeay, Tuhan Yesus kita hebat. Adik-adik, kakak mau bilang, seluruh rakyat di situ
melihat orang lumpuh itu berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya cuma duduk, minta-minta di depan gerbang bait Allah. Sehingga saat itu tuh adik-adik, mereka takjub, mereka tercengang tentang apa yang terjadi pada orang lumpuh ini. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang hebat adik-adik. Wow, orang lumpuh itu telah sembuh. Mukjizat yang dialami orang lumpuh itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa, melebihi keinginannya tentang emas dan perak. Dan satu hal lagi adik-adik, ada mukjizat yang terbesar yang telah terjadi. Dia memuliakan Tuhan Yesus. Kakak percaya bahwa orang lumpuh ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik, orang lumpuh di firman Tuhan ini benar-benar lumpuh ya. Makanya dia harus diusung, diletakkan oleh orang lain. Dia tidak mempunyai harapan sembuh. Mungkin dia sudah putus asa, makanya dia hanya meminta uang, meminta sedekah kepada orang-orang yang beribadah di bait Allah. Tapi dia mendapatkan kesembuhan dan kekuatan untuk berdiri dan berjalan tanpa pernah belajar jalan. Karena dia lumpuh sejak lahir. Luar biasa Tuhan Yesus kita menyembuhkan orang lumpuh itu melalui Petrus dan Yohanes. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Adik-adik, di Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Memiliki Tuhan Yesus lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Yang utama dalam hidup kita adalah memiliki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Yang mau kakak ingatkan sekali lagi adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, yang menyembuhkan orang lumpuh itu bukan emas ataupun perak, bukan juga uang. Yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Tuhan Yesus kita yang hebat. Tuhan Yesus itu sangat berharga. Dia sangat berarti di hidup kita. Ingat, jangan pernah mengganti atau menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga. Adik-adik harus ingat itu, sampai kapanpun juga kita harus tetap sayang sama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau berjanji. Kita mau berjanji sama Tuhan Yesus. Kita tidak mau mengganti Tuhan Yesus dengan apapun juga. Kita tidak mau mengganti Tuhan Yesus dengan emas atau perak. Kita hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Adik-adik, ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat semua yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan pernah ganti Tuhan Yesus dengan apapun juga. Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Adik-adik, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun alasannya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjamah setiap anak-anak. Mari adik-adik kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berjanji, aku tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Aku berjanji, aku tidak akan mengganti Tuhan Yesus sampai kapanpun juga. Adik-adik, letak tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa, ikuti Kak Theo berdoa. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, tapi kami tahu Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami. Ini penyembahan kami. Ini janji kami ya Tuhan. Kami mau cinta Tuhan Yesus. Kami mau cinta Tuhan Yesus sampai kapanpun juga. Tuhan, dengar setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sayang Tuhan Yesus. Kami sayang Tuhan Yesus lebih dari apapun juga. Kami tidak mau mengganti Tuhan dengan
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom teman-teman. Hari ini ada spesial loh, karena apa? Ulang tahun. Bener banget. Yuk sama-sama kita nyanyiin Happy Birthday to you. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.